السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم جميعا. Tibtum wa taba mamsyakum. Sungguh indah dan betapa baik usaha yang kalian tempuh, di mana seorang talibul ilmi tatkala dia keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, orang-orang seperti ini layak untuk dikatakan sebagaimana ucapan malaikat kepada orang-orang yang menempuh jalan-jalan kebaikan, tibtum wa taba mamsyakum. Sungguh baik apa yang kalian usahakan, wa taba mamsyak, dan sungguh bagus apa yang kalian perbuat. Wa ja'ala al-firdausa al-ma'wah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Dan surga adalah tempat buat kalian. Ini perkataan malaikat kepada salah seorang yang mengunjungi saudaranya di sebuah kampung atau negeri yang mana orang ini tidak mengharapkan apa-apa dari kunjungan tersebut, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan bisnis dan dunia. Dia hanya mengunjunginya karena dia adalah saudaranya seiman dan mencintainya karena Allah. Maka Allah arsalallahu malakan ala madrajatihi. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk mengikuti langkahnya dan mengabarkan kabar gembira tadi. Dan layak orang-orang yang menuntut ilmu syar'i untuk mendapatkan doanya para malaikat ini. Dan sudah layak orang-orang yang senantiasa bersabar, berduduk atau duduk bersila di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fid din, melajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar dan banyak, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa ma wala aw 'aliman aw muta'allima." Dunia ini terlaknat, kata Rasulullah SAW. Dunia ini terlaknat, ya ikhwan. Terlaknat dengan segala apa yang ada di dalamnya. Kecuali 4. Kecuali zikir kepada Allah. Wa ma wala, dan segala amal ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah. Apa saja. Apa saja, zikir kepada Allah, istighfar, tahmid, tasbih, tahlil, takbir, berdoa. Apalagi yang diwajibkan, jelas itu.
berbakti kepada orang tua, silaturahmi. Ini dikeluarkan dari kategori terlaknat. Yang ketiga, aliman, seorang yang berilmu yang mengajari manusia dengan ilmunya. Maksudnya kok disebutkan alim, ilmu ini bukan para alim-alim dunia, urusan dunia, bukan. Kok disebutkan ilmu dalam Al-Quran ini langsung yang pertama kali masuk dalam kategori ilmu di sini adalah ilmu agama. Ilmu agama, seorang alim, orang yang faqih dalam masalah agama dan dia mengajarkan ilmu itu terhadap kepada manusia. Yang keempat, yang terakhir, muta'allima, penuntut ilmu. Maksudnya penuntut ilmu adalah penuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Ini yang akan dijauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ikhwan. Makanya Abdullah bin Mubarak, akhi, barakallahu fikum. Abdullah bin Mubarak, tahu Abdullah bin Mubarak? Seorang alim zahid, muhaddis, a'lamun nas fi dhalika zaman. A'lamun nas fi zamanihi, wa min agnan nasi fi zamanihi, wa min akramin nasi fi zamanihi. Orang yang paling alim pada zamannya, orang yang paling menguasai hadis pada zamannya, rujukan manusia pada zamannya, orang yang paling kaya pada zamannya, dan orang yang paling dermawan pada zamannya, rahimahullahu ta'ala. Imam Abdullah Mubarak beliau mengatakan, kun aliman أو متعلما أو محبا ولا تكن رابئا فتهلك. Dengarkan ini. Beliau mengatakan, hendaknya kalian itu usahakan kalian itu jadi orang yang alim, orang yang berilmu, menuntut orang yang berilmu. Dia menuntut ilmu kemudian diajarkan. Belajar sungguh-sungguh sampai benar-benar jadi alim. Kalau tidak bisa jadi seorang ulama yang alim, yang menguasai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, nggak bisa mengajarkan manusia ilmu agama, jadilah yang kedua, muta'alliman, jadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu ini, menuntut ilmu syar'i, talibul ilmi, ini mudah atau susah ya? Kok jadi alim kelihatannya susah ya. Jadi talibul ilmi sendiri kalau menurut ana wallahu ta'ala a'lam tidak mudah. Banyak yang menuntut ilmu tapi yang mendapatkan taufik tidak banyak. Banyak alumni Saudi ya akhi, ribuan akhi. Mana yang muncul alumni Saudi Arabia yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Qillatun qalilah. Sedikit dari yang sedikit. Jadi penuntut ilmu itu berat. Menghafal, memahami, murojaah, la haula wala quwata illa billah. Antum jangankan mau menghafal Al-Quran, juz amma aja nggak selesai-selesai. Mau Anda berikan contoh, belajar mukhtarat, karena mukhtarat ini di mana-mana dipakai saya lihat. Meskipun metode melajari bahasa Arab langsung dengan belajar ilmu nahwu itu termasuk metode yang keliru menurut para ulama bahasa, dan ini yang saya pegang. Tapi tidak apa-apa, antum pakai mukhtarat, lihat saja. Awalnya sekian ratus yang daftar. Sepekan, 2 pekan, sebulan. Hitungan 2 bulan selesai, akhi. Maksudnya selesai orangnya, bukan selesai kajiannya. Jadi penuntut ilmu ini berat. Ini baru belajar satu bidang dari bidang-bidang ilmu bahasa Arab. Satu cabang dari cabang-cabang bahasa Arab. Nahwu, cuma nahwu. Dalam bahasa Arab itu ada nahwu, ada saraf, ada balaghah. Balaghah ini terbagi menjadi 3. Ma'ani, badi, wal bayan. Ada 3. Balaghah, ilmu balaghah. Belum ilmu asrarul lughah, rahasia bahasa. Ada ilmu yang lain, fiqhul lughah, fikihnya bahasa.
Wallah ya ikhwan, nggak mudah. Imam Syafi'i mempelajari literatur bahasa Arab dari A sampai Z. Imam Syafi'i loh ya, bukan anak. Imam Syafi'i. Bukan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, bukan. Imam Syafi'i. Beliau mendalami bahasa Arab. Dan beliau orang Arab asli. Keturunan Quraisy, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli baitnya Rasulullah SAW, Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, waqafa Syafi'i ala ilmu lughah 20 sanah. 20 tahun beliau melajari bahasa Arab. Kita berat gak jadi talibul ilmi? Berat. Kalau berat gak bisa ini, yang pertama gak bisa, kedua ini juga agak memble-memble juga, berat juga. Ibnu Mubarak memberikan solusi yang terakhir, wakun muhibban. Kalau gak bisa jadi yang kedua ini, jadilah orang yang cinta kepada alim, pada ulama, kepada para penuntut ilmu. Subhanallah. Ya subhanallah. Banyak kita jumpai orang-orang yang cinta kepada para ulama. Ketika majlis mau dibuka, dia sudah datang pertama lagi. Setengah jam sebelum majlis dibuka, dia sudah datang. Dia siapkan teh, dia siapkan kopi, makanan. Dia bagikan, dia beli, dia bawa dari rumahnya. Dia siapkan itu untuk para penuntut ilmu. Subhanallah ya kawan. Ya subhanallah ya kawan. Antum ini kok nggak bisa jadi alim, nggak bisa jadi seorang penuntut ilmu yang handal. Nggak usah suka ngibain ulama. Nggak usah ikut-ikut sibuk-sibuk juga nyari aibnya ustadz. Nggak usah. Antum aja kondisinya seperti ini kita dalam menuntut ilmu agama. Tapi kok dalam masalah maksiat terdepan. Ada orang nongkrong ngibain ustadznya. Oh iya pula itu ustadz itu. Oh pula. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya di sini terjawab sudah. Jauh akhi. Dari apa yang saya temui dulu pada tahun 2000, 2001, 2002 dalam menuntut ilmu syar'i. Duduk di majlisnya asatidah kita, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Ustaz Abdul Hakim Abdad. Beda sekali dengan murid-murid penuntut ilmu yang kita jumpai di zaman ini. Wallah, kita dulu tidak banyak. Tapi Allah datangkan keberkahan ilmu itu. Subhanallah, jadi ya ikhwan. Jadi murid-muridnya beliau itu. Tidak akan antum temui orang-orang asatidah yang ngisi di Jabodetabek kecuali mereka adalah murid-muridnya. Ustadz yang ana sebutkan tadi, hafidhahumallah, semoga Allah menjaga beliau. Beda. Beda akhi. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, jadilah yang ketiga. Kok nggak bisa jadi penuntut ilmu, jadilah yang ketiga. Pecinta ulama. Pecinta thalibul ilmi syar'i. Dia punya duit nih. Waktu kajian tidak pada bawa buku. Ustadznya bawa buku. Ustadz, gimana caranya dapat buku itu Ustadz? Berapa harganya? Dia beli, dia bagikan buku itu gratis pada para thalibul ilmi. Dia baca aja pusing dia. Kakuan. Tapi dia cinta kepada para thalibul ilmi. Cinta kepada para ulama. Ya subhanallah. Dan ini banyak ya akhi. Banyak orang-orang seperti ini. Dan semoga Allah semakin memperbanyak orang-orang seperti ini. Di Saudi Arabia, Allahu Akbar. Thalibul ilmi itu luar biasa sambutannya oleh orang-orang awam. Sambutan orang awam, para pedagang, donatur di sana luar biasa. Thalibul ilmi itu dimuliakan, dihormati. Ya subhanallah. Anak sering kali belanja ketika ya umrah atau apa, belanja, beli buku atau beli kaset, ya, apalah, kajian, murotal segala macam. Anak sering ditanya, anta talibul jami'ah, kamu penuntut, ente mahasiswa ya? Kamu mahasiswa? Waktu itu anak masih mahasiswa, anak ya langsung apa? Dikorting akhi. 50% ditambahin lagi, tambah buku-buku yang lain, hadiah untuk kamu. Subhanallah. Subhanallah. Dimuliakan. Dan begitu sambutannya orang awam di sana. Banyak pecinta. Anak ketemu dengan polisi. Ya mutawi. Manggilnya mutawi. Kalau orang yang
jenggotan, komitmen, pakai jubah cingkrang begitu, kelihatan seorang talibul ilmi itu dipanggil kita sama polisi-polisi sana. Mutawi ta'al taqaddam ma'ana, asya' ma'ana. Polisi itu ngajak makan bareng kita. Kita diajak makan bareng. Sini Mutawi makan bareng sama kita. Dihormatin sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini juga. Cuman ya mungkin masyarakat kita perlu ditumbuhkan rasa ini. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, "Wala takun rabi'an fatahlak." Jangan jadi orang yang keempat. Yang keempat, engkau akan binasa. Yang keempat ini maksudnya bukan yang tiga tadi. Sudah nggak ada yang lain. Jangan jadi orang yang keempat. Kamu akan binasa, katanya Abdullah bin Mubarak. Akhi, ukhti, barakallahu fikum jami'an. Judul kita pada malam hari ini, usik. Aku wasiatkan. Aku berwasiat untukmu. Usika. Ini bukan wasiat saya. Usika yang mengatakan, ana usika, aku wasiatkan. Berapa nasihat ini untukmu? Ini bukan wasiat saya, tapi wasiatnya para ulama. Untuk kita. Ana cuma membaca saja. Dan betapa butuhnya kita akan nasihat. Masya Allah, nasihat ini bermanfaat ya ikhwan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberikan peringatan, nasihat itu amat sangat bermanfaat. Nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Berilah peringatan. Berilah pesan dan nasihat. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para sahabat ini ya. Ini kebiasaannya para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka, beliau ini kalau ketemu satu dengan yang lainnya. Ketemu ya, kejumpa habis keluar dari masjid. Atau ketemu di pasar. Ketemu di manalah. Kayak antum ketemu dengan ikhwah. Itu tidaklah mereka berpisah. Kecuali salah satu di antara mereka ini membacakan surat Al-Asr wal Asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini dibaca surat ini oleh sahabat. Maksudnya apa? Untuk mengingatkan. Sebagai tanda cinta mereka ungkapkan dengan nasihat. Nasihatnya bukan sekedar nasihat, langsung dibacakan surat. Ini kebiasaan para sahabat. Enggak cuma satu sahabat ya, kebiasaan sahabat semuanya. Satu ketemu dengan yang lainnya, langsung dibacakan itu. Ini menunjukkan betapa sungguhnya mereka, betapa semangatnya mereka untuk perhatian kepada saudaranya. Nah, ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Untuk itu, kita juga penting untuk membahas masalah ini. Kita bacakan nasihat-nasihat para ulama untuk antum semuanya. Ikhwani wa akhwati, waffaqanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbuhu wa yardah. Ketahuilah bahwasanya termasuk nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak semua orang mendapatkan nikmat yang agung ini. Yaitu Allah pilih kita untuk membawa atau mendapatkan hidayah, taufik. Untuk kenal Al-Quran dan sunnah. Dakwah tauhid, dakwah akidah yang benar. Dakwah yang jauh dari kesyirikan dan bid'ah dan khurafat. Kita paham, kita tahu. Dan alhamdulillah Allah tunjuki pada jalan-jalan kebaikan untuk kita. Allah pilih kita di antara sekian ribu manusia yang ada di kota ini. Allah pilih kita. Ya subhanallah ya akhi. Kalau antum tadi berangkat dari rumah ke sini, pastikan lewat
ya jalan-jalan besar, tempat tongkrongan-tongkrongan banyak orang, ya kan? Waktunya adzan, orang masih nyantap makanan. Waktunya adzan, masih nongkrong-nongkrong. Ya subhanallah. Sedih lihatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Sedih rasanya, ya Allah. Dan Allah panggil antum. Allah gerakkan hati antum. Benar-benar antum termasuk orang-orang yang terpanggil untuk datang menuju rumah-rumah Allah yang dikumandangkan adzan di dalamnya. Datang ke sini, salat berjamaah. Di antara jutaan, aku tidak tahu apa ada 1 juta Linggo ini ya. Jutaan manusia yang ada di Linggo ini. Nikmat yang agung. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengingatkan akan nikmat hidayah ini. Beliau mengatakan, ij'al fi ainaika muqlataini minad dumu'i kilahuma bakiyatani min khasyatir rahmani. Atau min khasyatir rahmani bakiyatani. Law sya'allahu lakunta mithlahum wal qalbu baina asabi'ir rahmani. Hendaknya engkau senantiasa merenungi akan nikmat yang agung, nikmatnya Allah yang berwujud hidayah. Dan hendaknya engkau senantiasa menangis karena kesyukuran, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis itu, dengan merenungi itu, hendaknya engkau menangis. Dan hendaknya semakin membuat engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah akan apa? Balikkan hati ini kembali. Dan banyak orang-orang yang kembali. Kembali yang buruk maksudnya. Banyak orang-orang yang balik. Nasallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian takut kalau jangan-jangan Allah tutup hayat kita dengan su'ul khatimah. Ini terus harus terngiang dalam telinga kita, harus terdetik dalam hati kita. Takut kalau su'ul khatimah. Kemudian beliau mengatakan, kalau Allah berkehendak menyesatkan kalian, pasti kalian tidak jauh beda dengan mereka-mereka yang tersesat. Yang tongkrongan di pinggir jalan, yang bawa gitar, Masya Allah, yang jingkrak-jingkrak di acara organ tunggalan, dan betapa banyak organ tunggal di sekitar kita. Tidak ada pesta pernikahan kecuali ada organ tunggal, alal aqal, paling minim ini organ tunggal. Kok yang lebih berat dari organ tunggal lebih banyak lagi. Ini kenyataan yang kita hadapi. Kalau Allah berkehendak, Allah akan sesatkan antum, tidak diberikan petunjuk. Enggak jauh beda antum dengan mereka. Makanya kalau ada tempat-tempat kayak gini ini, dianjurkan kita ini bukan gabung, meninggalkan, mengingkari. Itu. Ini tolong dipahami, ikhwan. Jangan mendahulukan perasaan. Enggak enak, enggak lemak, Ustadz. Memangnya nasi lemak, enggak lemak? Hah? Enggak lemak aku, Ustadz. Mana yang lebih enggak lemak? Disiram rasos, besi yang meleleh, timah yang meleleh di hari kiamat di telingamu gara-gara engkau datang mendengarkan? Atau enggak lemak cuman urusan dengan manusia? Ini tolong dipahami. Kalau Allah berkehendak, kita akan dibalikkan lagi ke sana. Karena hati ini yang menguasai dan yang memiliki hanya Allah yang Maha Rahman Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai usaha dalam menjaga hidayah yang mahal ini, ya ikhwani, ya akhwati, barakallahu fikum, sebagai bentuk usaha, bahkan sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap anugerah hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah pilih kita ini loh. Dari sekian juta manusia, hendaknya kita balas anugerah ini dengan kesyukuran.
Sebagai bentuk kesyukuran apa? Di antaranya as-sabat. As-sabat. Berpegang teguh, istiqamah. Istiqamah di jalan kebenaran. Istiqamah. Sabat. Naam. Bagaimana caranya sabat? Di antara agar supaya kita istiqamah dan kokoh kita dalam berpegang dengan manhaj yang benar ini dengan tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan akidah sahihah, dengan caranya menuntut ilmu seperti ini di antaranya. Di antaranya dengan hadir di majelis ilmu seperti ini. Di antaranya. Di majelis ilmu ini manfaatnya banyak sekali, ikhwan. Wallah, banyak sekali. Kita bisa ketemu dengan saudara-saudara kita atau akhwat ketemu dengan akhwat yang lain. Saling menguatkan. Masya Allah, saling mendoakan, saling menyapa. Dan kita juga tahu, mendengar info-info dari teman-teman. Fulan sakit, fulan melahirkan, fulanah baru melahirkan. Sehingga informasi itu cepat sampainya. Dan juga di majelis ilmu ini ada rizki loh ikhwan. Ada rizki. Kajian tadi siang sebenarnya masih panjang sebenarnya. Tapi waktu yang kurang mendukung. Di antara faedah rizki, di antara faedah bermajlis menuntut ilmu, itu Allah akan mudahkan jalan-jalan rezeki kita. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban setahu ana dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala dan Abu Dawud juga fima adkur, ada dua orang, kana rajulani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma yahtarif wal akharu yulazimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sahabat pada zamannya Rasulullah SAW, ada dua sahabat kakak beradik. Satu dari dua ini, kelihatannya adiknya, ini kesibukannya, kesehariannya itu suka hadir di majlisnya Rasulullah SAW. Yang satunya dagang di pasar. Yang satunya dagang di pasar. Terus kayak gitu. Dan adiknya suruh gantiin, tidak mau. Gantian gitu tidak mau. Akhirnya si kakak ini datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yashtaki, mengeluhkan sikap adiknya. Egois banget ini adik saya ini ya Rasulullah. Anak pengennya gantian. Dia kadang ke pasar, anak ke majlismu ya Rasulullah. Gantian. Hari ini saya ke pasar, dia ke majlismu ya Rasulullah. Tapi tidak mau. Akhirnya mengeluh dia, mengeluhkan. Dilaporkan pada Rasulullah SAW. Sama Rasulullah SAW dijawab, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi engkau ini akan mendapatkan rezeki, diberikan rezeki, dilapangkan rezekimu oleh Allah gara-gara adikmu yang mulazamah hadir, selalu hadir di majelisku. Sabar aja. Kalau engkau ikhlaskan, engkau juga akan dapat pahala yang sempurna dari apa yang dilakukan oleh adikmu, dan bisa jadi adikmu ini menjadi sebab engkau mendapatkan apa? Rezeki. Di majelis ilmu ada biru jodoh. Bener enggak? Kate, Ustaz. Atau ndak kate? Apa bedanya kate dengan ndak kate, akhi? Awal-awal di Palembang bingung saya antara kate dengan ndak kate. Ternyata ini dalam bahasa Arab juga ada. Namanya taukid, penegasan. Kalau ndak kate itu penegasan. Bener-bener ndak ada. Tayyib. Iya. Di majelis ilmu ada biru jodoh. Banyak. Sudah banyak. Intinya ya akhi, di sini ini manfaatnya banyak sekali. Dan di antara bentuk usaha kita dalam menjaga hidayah ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selain kita menuntut ilmu, banyak berdoa. Dengan doanya Rasulullah SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini teman-teman ya, kan tadi katanya pengen jadi talibul ilmi, ya kan? Harus biasa menghafal. Kalau antum pengen jadi penuntut ilmu, ndak mau ngafal, ya kelihatannya jadi yang ketiga aja lah. Pecinta talibul ilmi. Nggak bisa, Pak. Saudara dan saudariku, nggak bisa kita dipisahkan dari tidak menghafal, itu nggak bisa. Ilmu Islam harus dihafal. Hukumnya wajib. Harus dihafal. Naam. Naam. Doa-doa seperti ini harus dihafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang bolak-balikkan hati ini juga, yang bolak-balikkan hati hamba, teguhkanlah hatiku ini, atau arahkan hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. Seperti itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Paling enggak ini dibaca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Bayang berdoa. Dan Rasulullah SAW, bayanginlah. Baginda Mustafa wa Rasulul Mujtaba Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering kali, enggak di dalam rumah, di luar rumah. Sampai sahabat itu banyak di antara sahabat yang mendengar doa ini dibaca oleh Rasulullah SAW. Dari baik itu istrinya atau sahabat yang lainnya. Nah, seperti Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu sering mendengar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Dan juga Ummu Salamah, istri beliau, menunjukkan kalau doa ini dibaca oleh beliau di luar dan di dalam rumah. Sering kali. Sampai bertanya loh ya ikhwan. Sampai bertanya Anas bin Malik, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha. Dan juga istri beliau, Ummu Salamah juga bertanya, ini ra'aituka tuksiru ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rasulullah, aku melihat engkau, aku perhatikan engkau banyak baca ini. Ada apa? Beliau menjawab, na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman atau min asabi'illah yuqallibuha kaifa syaa. Ketahuilah bahwasanya hati ini ada atau berada di jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkan, terserah Allah. Mau Allah sesatkan bisa, mau Allah berkehendak untuk berikan hidayah, dia di atas hidayah. Makanya kita minta hidayah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah itu harus diusahakan, ikhwan. Enggak. Nantilah aku masih muda aku. Pak, rokoknya loh, Pak. Umpamanya gitu kan. Rokok, kenapa? Aku ngerokok kan enggak minta duit kamu. Umpamanya gitu kan. Ini jawabannya kayak gitu tuh. Jawaban-jawaban yang menantang banyak sekali di sini nih. Anas negur berapa orang tuh, ada 3 orang nah tegur tuh di Palembang sana, satunya polisi, satunya macam-macam lah orang. Ketik ngaruh Pak Ustadz, aku udah 60 tahun ngerokok ini, apa-apa. Subhanallah. Pak, berhentilah Pak, kasihan anak istri nanti. Loh kak, aku sakit sudah dulu aku sakit. Gak bisa kayak gini. Ada yang menjawab, ya belum datang hidayah Pak Ustadz. Gitu. Belum datang apa? Hidayah. Hidayah harus diusahakan. Harus diusahakan. Dicari. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan aku berikan petunjuk mereka. Para ulama mengatakan, kalau tidak ada kesungguhan, tidak ada petunjuk. Yang sungguh-sungguh aja banyak yang enggak dapat, ikhwan. Bagaimana yang enggak sungguh-sungguh? Nasallahu salamah wal afiyah. Cara juga menjaga hidayah ini. Ini jam berapa isyaknya? Di antara
juga kita cara menjaga hidayah ini dengan memperbanyak amal saleh. Amal saleh ya ikhwan, ya akhwat. Kita ini orang yang suka ngaji loh ya. Kok nggak lama ngaji dah kangen? Kapan ini? Ada kajian nih. Sudah rindu. Masya Allah, ilmunya ada banyak. Tapi kok dia dari amalnya jauh panggang dari api. Jauh dari harapan. Lisannya suka nggak jujur kalau ngomong. Lisannya suka ngibain orang. Bahkan ustadznya juga disikat juga. Nasallallahu salamah wal afiyah. Banyak ngaji, sering ketemu dengan ustadz-ustadz. Bahkan ada penyakit-penyakit jamaah. Kok ketemu ustadz, selfie, terus di-share, di-update status. Ana sama ustadz sekarang. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Kok niat antum cuman kayak gitu aja, bangga dengan ya Allah ya Rabb. Ini menakutkan sekali ini. Ini perusak amal. Perkara yang bisa menghancurkan kita dan amal kita. Wallahi ya ikhwan, nakhaf. Makanya anak takutkan penyakitnya sekarang ini, jamaah sekarang ini banyak sekali. Hal-hal yang mengkhawatirkan, kita lihat tuh khawatir loh kitanya. Subhanallah. Sering orang hadir pengajian, tabligh akbar, Masya Allah. Di sini ada berapa kajian di sini? Ada Bulughul Maram, ada Kitabut Tauhid, ada Ushul Tsalatsah. Terus apa lagi? Banyak ngaji, tapi hubungannya dengan istri semakin buruk. Omongannya kasar, kaku, bengis, keras. Nyopo Tommy, kok merengut aja. Abi mau nikah lagi loh. Astagfirullahaladzim. Jadi ta'adud ini untuk menakut-nakuti. Subhanallah. Istrinya dalam kondisi sakit, lemas, mungkin hamil tua atau segala macam. Tidak ada makanan. Ya pahamlah antum. Tidak usah teriak-teriak. Apa kurang nafkah yang aku berikan? Sambel aja nggak ada itu loh. Tempe sudah anak belanjain, tinggal goreng, nggak digoreng. Subhanallah. Mana ta'awun 'alal birri wa taqwa? Mana bentuk kerjasama dalam kebaikan? Ya subhanallah ya akhwan. Ini kata-kata keras ini. Dan orang yang sering mendapatkan kekerasan dari diri kita. Anak dan istri kita ini anehnya gitu. Banyak keluhan-keluhan seperti ini akhir. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Istrinya mengeluhkan tingkah laku suaminya yang sudah lama mengaji. Masya Allah. Mengaji dan mengaji. Ilmu ini harus diamalkan saudaraku. Ilmu ini hujjatun laka am alaika. Ilmu ini bisa jadi pembela dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mati-matian agar supaya engkau tidak dijerumuskan, diseret ke api neraka. Ilmu ini akan bela kamu. Atau sebaliknya, dia akan menjadi penggugat yang amat sangat menakutkan. Penggugat yang amat sangat menakutkan sehingga gara-gara gugatan ilmu kita diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan ke neraka jahanam pertama kali. Nauzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. 3 orang yang pertama kali akan dicampakkan ke api neraka jahanam sebelum penyembah berhala. Di antaranya orang yang berilmu. Tapi salah niatnya dalam menuntut ilmu. Salah niatnya dalam menguasai Al-Quran. Biar dikatakan qari, biar dikatakan alim. Orang yang suka berderma, tapi salah niatnya ketika berderma. Biar dikatakan, si fulan itu karim, dermawan orangnya. Ngeri loh ikhwan. Ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ini hati-hati.
Subhanallah, ada sebuah riwayat disebutkan dalam kitab Fi Dhaili Tabaqatil Hanabilah, ada kitab itu kumpulan para ulama-ulama Hanabilah. Di antaranya ulama Hanabilah ada Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ibnul Jauzi ini masih ada keturunan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nasabnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terkenal Ibnul Jauzi ini kalau memberikan nasihat, ya ikhwan, orang yang hadir di majelisnya tidak ada yang enggak nangis. Semuanya nangis. Sekali beliau memberikan nasihat, ya subhanallah, sekali beliau memberikan nasihat, itu ada 100.000 orang yang taubat karena mendengarkan nasihatnya Ibnu Jauzi. 100.000 orang bertaubat dari kemaksiatan gara-gara mendengarkan nasihatnya Ibnu Jauzi. Ana minta waktu sebentar lagi. Dan dia mengislamkan 20.000 orang Yahudi dan orang-orang Nasara. 20.000 orang masuk Islam gara-gara mendengarkan nasihatnya Ibnu Jauzi. Dan beliau mengarang kitabnya itu, karangannya itu sampai 2.000 karangan. 2.000 kitab yang beliau tulis. Subhanallah. Ya ada yang tipis, ada yang tebal, ada 2.000 karangan beliau yang beliau tinggalkan, Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau ini pernah berjumpa dengan murid-muridnya, seraya mengatakan, ya muridnya yang banyak bertobat tadi jadi murid-muridnya semuanya. Kemudian beliau mengatakan, "Idza dakhaltumul jannah wa lam tajiduni bainakum fas'alu anni wa qulu ya rabbi inna 'abdaka fulan kana yudzakkiruna bik." Summa baka rahimahullah taala. Kalau kalian nanti, kata Ibnu Jauzi, kalau kalian nanti dimasukkan surganya Allah, ada 20.000 yang masuk Islam, ada 100.000 orang yang bertobat. Kalau kalian nanti dimasukkan oleh Allah jannahnya Allah, dan kalian di surganya Allah nggak menjumpai aku, nggak ketemu dengan aku, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah, mana si fulan? Maksudnya Ibnu Jauzi. Dulu beliau ini yang sering mengingatkan kami dan menasihati kami. Kemudian Ibnu Jauzi nangis, subhanallah, setelah menyampaikan kata-kata ini. Maksudnya apa? Beliau itu takut. Beliau itu takut. Banyak menasihati orang, takut kok dia nggak bisa terselamatkan. Ya subhanallah ya ikhwan. Ini Ibnu Jauzi loh. Sampai segitunya takutnya kepada Allah. Takut kok ilmunya juga tidak bermanfaat. Takut kok dia tidak bisanya ngomong tapi jarkoni. Bisa ujar nggak bisa ngelakoni. Bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Ini takut. Dan jangan dikira ya ikhwan, ketika Ustadz nyampaikan seperti ini, ana ini takut dengan kata-kata ana sendiri. Ana lebih takut mungkin daripada antum. Makanya kalau Ustadz itu agak rewel, akhi jangan begitu, akhi tolong itu jangan begini, tolong itu dirubah, tolong ini matikan itu. Antum mungkin, oh, Ustadz ini kok anu banget ya, apa-apa ndak boleh. Bukan itu masalahnya. Karena Ustadz itu melihat kemungkaran yang harus dia ingkari. Kalau dia diam tidak dia ingkari, dan dia orang yang paling tahu di situ, orang yang paling pertama kali akan ditegur oleh Allah dia, bukan antum. Dan ini sering kita dapati. Wallahi ya ikhwan, berat. Langsung Allah tegur langsung kita. Entah apa, entah kejadian apa, entah kena musibah apa. Makanya harus diamalkan ilmu ini. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kita sambung setelah adzan langsung. Tayyib, fadhal adzan dulu. Fadhal adzan ya akhi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala tammani lakmalani ala khairi khalqillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'd. Yang menghalangi, perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dari hidayahnya Allah. Yang pertama, terlalu disibukkan dengan dunia. Dibutakan oleh dunia. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah-kisah Bani Israel, ya ikhwan.
Nah ini sifat-sifatnya Bani Israel, ikhwan. Ada dalam surat Al-A'raf 176 kalau nggak salah. 175, 176 itu bisa dibaca. Di antara sifat-sifatnya ahli kitab, secara khusus orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Watlu alaihim naba'al ladina atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakanlah kepada mereka kisah-kisah tentang orang-orang yang telah aku berikan kitab. Ya, orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Dan dia berpaling dari kitab itu. Tatkala diberikan petunjuk, hidayah, dia berpaling. Fansalakha minha. Fa'atba'ahu syaitan. Fakana minal ghawin. Dan disesatkan oleh syaitan. Dan dia termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian ayat selanjutnya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalau aku berkehendak, kata Allah, akan aku angkat derajat mereka di dunia dan di akhirat dengan kitab yang telah aku berikan kepada mereka. Petunjuk itu. Jadi dengan komitmen kepada petunjuk Allah, kita akan diangkat derajat kita oleh Allah di dunia dan di akhirat. Walakinnahu akhlada ilal ard, akan tetapi orang-orang ahli kitab ini apa? Mereka memilih dunia daripada akhirat. Disibukkan, dibutakan dengan dunia dan lupa akan akhirat. Wattaba'a hawa, dan dia dibutakan oleh hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Ini sebab utama orang itu tersesat, ya ikhwan. Rata. Hampir. Ujung-ujungnya hawa nafsu. Ujung-ujungnya urusan dunia. Terjadi perpecahan, terjadi pertikaian antara kaum muslimin sama saudara, bahkan antara saudara kandung itu loh. Gak diem-dieman sampai 20 tahun. Gak ngomong, diem-dieman, gak sapa. Ya Allah, gak kunjung sampai 20 tahun. Menyesalnya setelah saudaranya itu meninggal. Urusan apa? Hanya gara-gara dunia. Allah musta'an. Ini hasad dengan si fulan karena dunia. La haula wala quwwata illa. Hati-hati dengan perkara yang satu ini. Ini Allah memberikan wanti-wanti pada kita sebagaimana Allah sampaikan. Ini terjadi pada orang Yahudi. Jadi, makanya orang Yahudi itu mereka satu dengan yang lainnya nggak akur. Kayak sekarang ini ada Yahudi yang katanya Yahudi ortodok yang berpegang teguh dengan Taurat katanya. Yang namanya Naturikarta. Kelompok Naturikarta. Banyaklah. Antum buka Naturikarta kata. Yang panjang-panjang ininya. Rambutnya, kudeknya ini dipelihara pakai baju hitam-hitam. Dan mereka anti Zionis juga. Tapi sama mereka aja, mereka juga nggak atur. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Disebutkan dalam Al-Quran. Kau kira orang-orang Yahudi ini bermesraan satu dengan yang lainnya. Kau kira mereka itu akur-akur aja, baik-baik aja. Oh enggak. Hati mereka itu berpecah belah. Orang Yahudi. Makanya kok suka kita berselisih, berpecah belah, cernang-perenang. Berarti kita tanpa kita sadari kita mengikuti gaya modelnya kehidupannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Pecah belah. Tolong diperhatikan. Naam. Dan sibuk dengan ilmu. Tadi diamalkan ilmunya. Diamalkan ya ikhwan. Ilmu itu diamalkan. Dalam hadis yang sahih yang saya sudah sebutkan tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis yang lain bahwasanya yu'ta yaumal qiyamah, hadisnya ini sahih, akan nanti di hari kiamat di neraka itu akan ditampakkan seorang laki-laki yang disiksa oleh Allah. Disiksa hatta yandaliku aktabuhum, sampai disiksa oleh Allah itu sampai perutnya ini, isi perutnya itu keluar. Yaduru kama yaduru al-hamiru ala ar-raha.
Dia berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai yang sedang menumbuk istilahnya gandum gitu. Ditumbuhkan gandum. Kalau gandum itu kan ditumbuknya pakai bantuan dalam zaman dahulu kan pakai binatang itu muter-muter gitu. Ini juga muter-muter, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keluar apa yang dalam perutnya. Jadi orang-orang di neraka itu pada kenal orang ini. Ya fulan, alasta ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Wahai fulan, kenapa engkau ini? Kok bisa disiksa? Bukankah kau dulu menyuruh orang untuk beramar ma'ruf, berbuat ma'ruf, dan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar? Dia jawab, ana amurukum bil ma'ruf fala ati, wa ana anha 'anil munkari fa'ati. Iya, aku dulu menyuruh orang untuk beramal ma'ruf, berbuat ma'ruf, berbuat kebajikan, tapi aku sendiri tidak mengamalkan. Ini pentingnya kita mengamalkan ilmu. Dan aku menyuruh orang untuk berhenti dari kemungkaran, tapi aku malah langgar sendiri. Nasallahu salamal afiyah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, hadaful ilmi bil amal wa ila irtahal. Ilmu itu kalau enggak diamalkan dia akan percuma, tidak jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu kalau tidak bermanfaat ya ikhwan, dampaknya itu banyak sekali. Enggak khusyuk sholat, enggak diterima doanya, nafsu pun tidak pernah puas. Makanya dalam hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, aw la yustajabu laha, wa min nafsin la tashba, wa a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang pertama. Dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi semuanya ini sebabnya gara-gara ilmunya tidak apa? Bermanfaat. Gara-gara ilmu tidak bermanfaat, mendatangkan petaka ilmu nggak bermanfaatin. Tolong tadi yang sudah ngaji lama, tolonglah ikhwan, ini harus ada pengaruhnya. Imam Hasan al-Basri, la yalbathur rajulu yatafaqahu al-ilma wad-dina wal-hadya illa yura fi samtihi wa khuluqihi wa basarihi wa lisanihi. Tidaklah orang itu tatkala dia melajari petunjuknya Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah, napak telasnya Rasulullah SAW, maka akan tampak kelihatan kalau ini benar-benar ilmu bermanfaat, langsung tampak kelihatan dalam apa? Akhlaknya, budi pekertinya, dalam cara jalannya, dalam matanya, tingkah lakunya, anggota badannya, dia akan jaga. Tampak kalau orang ini orang yang berilmu. Bukan semakin kita banyak ilmu, semakin lancang, semakin berani kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen bahagia. Jauh panggang dari api. Jauh harapan. Kebahagiaan itu ada di timur, kita ada di barat. Gak ketemu. Selanjutnya, akhi, barakallahu fikum. Wasiat para ulama yang lainnya. Kita ini hidup di zaman gurbah. Zamanul gurbah. Zaman yang keterasingan. Serba aneh. Bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam diawali di Jazirah Arab, dakwah di Mekah, luar biasa dakwahnya. Mulai ya Allah dari yang sembunyi-sembunyi selama 3 tahun atau 4 tahun Rasulullah SAW bersembunyi-sembunyi, baru beliau tampakkan dhujjat lil ummah. Langsung manusia-manusia pada waktu itu, orang-orang kafir Quraisy langsung gaduh. Apa ini Muhammad ini? Majnun ini. Gila ini Muhammad. Aneh ini. Masa kita disuruh menyembah satu Tuhan saja? Tidak kelihatan lagi. Islam ini diawali dengan keanehan. Dan nanti di akhir zaman kembali menjadi apa? Aneh. Fatuba lil ghuraba. Sungguh bahagia dan beruntung orang-orang yang aneh.
Siapa mereka? Alladzina yasluhun idza fasadan nas. Dalam riwayat, alladzina yuslihun ma afsadan nas. Yaitu orang ghuraba itu orang senantiasa baik dan istiqamah di jalan kebenaran. Dia jalan ketaatan tatkala banyak orang yang rusak di sekitarnya. Dalam riwayat, dialah orang-orang yang memperbaiki dari apa-apa yang dirusak oleh manusia. Allah ya akhwan. Sekarang ini semakin berat untuk menyuarakan kebenaran. Apalagi sudah ada sekarang model ini, kamera-kamera semua dokumentasikan. Wah, luar biasa. Dunia digital ini bahaya juga. Luar biasa. Musuh-musuh Islam itu luar biasa. Musuh-musuh sunnah ini luar biasa. Dengan bangganya. Dengan sudah nggak ada lagi taqiyah. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Dia tampakkan permusuhan dengan gini. Dia pukul genderang perang dengan jelas. Dia kibarkan bendera peperangan dengan ahli sunnah. Dengan terang-terangan. Kita ini sudah sedikit aneh di tengah masyarakat kita. Berantem pula. Gitu kan. Ya Allah ya Rabb. La haula wa la quwata illa. Talbis iblis, hati-hati. Untuk itu, yang sedikit ini tolonglah dijaga. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saling nasihat menasihati. Saling menguatkan. Ikhlaskan, nuntut ilmu dan amal karena Allah. Tidak usah lihat kanan kiri, kanan kiri, tidak usah. Antum cari keselamatan diri antum sendiri. Ya Allah ya ikhwan, kita ini sedikit, musuh kita banyak. Makanya sampai Rasulullah SAW menyebutkan hadis Muslim, hadis yang sahih, lil'amili fihim lahu ajru khamsin minkum. Orang di akhir zaman nanti yang istiqamah itu mendapatkan pahala 50 pahalanya 50 pahalanya sahabat. Maksudnya 50 sahabat. Pahala 50 sahabat. Bukan 50 pahala, bukan. Pahalanya 50 sahabatnya Rasulullah SAW. Kita dapatkan pahalanya loh. Bukan keutamanya sahabat, bukan. Pahalanya 50 sahabat. Kita dapatkan kok. Kita bisa istiqomah, bersabar di zaman fitnah. Istiqomah di jalan tauhid, la ilaha illallah dan sunnahnya Rasulullah SAW. Wallahi akhwan. Kenapa? Kenapa kok asing, aneh? Kok dapatkan pahala sampai 50 sahabat? Sahabat yang dengar hadis ini ikhwan. Sampai penasaran. Ya Rasulullah. Khamsina minna au minhum. 50 itu 50 dari mereka atau 50 dari kami? Bal minkum. Dari kalian. Kenapa? Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau mengatakan, karena di zaman keterasingan seperti ini, sedikit orang yang mau menolong kita. Kita semakin lemah posisinya. La haula wala quwata illa billah. Semakin dekat akhir zaman kan semakin kondisinya semakin amburadul akhi. Semakin buruk. La ya'ti zamanun illa la ya'ti yawm illa wa ba'dahu syarrun min. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tidak ada suatu hari kecuali hari setelahnya lebih buruk daripada hari sebelumnya. Jadi semakin dekat dengan hari kiamat semakin apa? Semakin kondisinya semakin tidak menentu. Semakin berat ujiannya. Semakin berat. Pahala 50 sahabat ini semakin Masya Allah. Hendaknya semakin buat kita istiqomah. Dan ini kalau kita sedang kondisi yang ditimpa musibah, ujian berat, apa saja. Di akhir zaman ini, ingat ini. Pahalanya 50 sahabat. Mungkin banyak kita dihajar, dibaikot oleh keluarga kita, tetangga kita. Gara-garanya kita adain walimah nggak pakai musik umpamanya gitu. Dibaikot. Sabar akhi. Gara-garanya kita nggak ngundang orjen tunggal umpamanya. Atau antum ngadain walimah, terus surat undangannya antum tulis no music dan no amplop. Nah, gitu. Tidak menerima amplop dan tidak ada hiburan musik. Wah, antum dibilangi sombong, solong. Itu bukan orang Linggo itu. Usir aja dari Linggo. Ingat, pahala 50 sahabat. Ajrul khamsin. Kadang-kadang kok ngobrol sama istri gitu. Ya Allah, kok kayak gini ya dakwah ya. Berat.
Atau kita pindah aja, Mi, katanya. Pindah kemana? Pindah ke sanalah yang mendukung dakwah ini. Jangan, di sini pahalanya insya Allah mendukung untuk mendapatkan pahala 50 sahabat. Teman-teman yang di Saudi yang nggak mau balik ke Indonesia, antum enak di situ. Masya Allah, gaji gede, nih, fasilitas ada. Tapi nggak ada tantangan untuk bisa meraih 50 pahalanya 50 sahabat. Tolong ini letakkan di depan mata antum. Ingat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ingat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin As, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan yang lainnya yang sudah berjuang mati-matian untuk menegakkan kalimatullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah temukan kita dengan mereka. Banyak beribadah, sibukkan diri dengan ibadah. Gak usah banyak dengerin komentar orang. Kerja di luar rumah, selesai balik ke rumah, ngumpul sama keluarga, sudah gitu. Ada waktu belajar, waktunya ngaji, balik ke rumah, sudah. Sibukkan diri, jaga yang wajib, berbanyak ibadah yang sunnah. Bangun malam, puasa sunnah kalau antum bisa. Banyak sedekah, kalau bisa sisihkan dari rezeki antum untuk sedekah. Semampu antum. Silaturahmi, berbakti pada orang tua. Dah sibuk kayak gitu aja. Insya Allah Allah akan jaga antum sampai akhir hayat antum. Insya Allah. Akhi, nasihat ana yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda. Bukan nasihat ana, afwan. Nasihatnya para ulama. Rasulullah SAW bersabda. Satakunu ba'di atharatan. Wa umurun tunkirunaha. Ini hadisnya sahih ya akhi. Nanti di akhir zaman akan terjadi perkara-perkara asarah itu banyak tafsirannya. Orang terlalu egois, mementingkan urusan pribadinya daripada urusan orang banyak. Ada tafsiran juga orang mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Nanti di akhir zaman kalian akan jumpai perkara-perkara seperti ini. Ego, dia dahulukan orang-orang yang satu bendera dengan dia. Yang satu warna bajunya dengan dia. Yang partainya sama partai dengan dia, dia dahulukan. Urusan umat, urusan penduduk yang jumlahnya jutaan, ratusan juta. Itu nanti. Yang penting kelompokku dulu. Kalian akan jumpai sikap-sikap egoisme seperti ini. Dan mementingkan dunia daripada akhirat. Wa umurun tunkirunha, dan kalian akan menjumpai perkara-perkara yang kalian ingkari. Perkara-perkara yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kalian yang tidak kalian ridhoi dan kalian ingkari. Kalian akan jumpai nanti di akhir zaman. Ini yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Sahabat mendengar hadis ini. Bukan tanya, siapa mereka? Pemimpinnya siapa namanya ya Rasulullah? Bukan begitu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami kalau kami menjumpai perkara seperti ini? Menjumpai apa yang engkau sampaikan tadi? Rasulullah SAW berikan pesan, ikhwan. Pesan ini bukan untuk sahabat saja, untuk kita semuanya. Beliau bersabda, Addul ladhi alaikum. Addul haqqa alladhi alaikum. Was'alullah alladhi lakum. Tunaikanlah yang menjadi kewajibanmu, tunaikan. Yang menjadi kewajibanmu, tunaikan. Cari nafkah, ya kan? Wajib gak ini? Sholat berjamaah. Puasa Ramadan. Zakat fitrah. Menafkahi istri. Yang menjadi kewajibanmu, tunaikan. Taat dan patuh kepada pemimpin selama tidak disuruh pada perbuatan apa?
maksiat, tunaikan. Tunaikan. Yang menjadi kewajibanmu, tunaikan. Adapun hakmu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah banyak menuntut. Mintalah. Yang kau tuntut, kalau mau nuntut, tuntutlah. Mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Banyak orang sekarang ini disibukkan dengan yang gak menjadi tanggung jawab dia. Urusan-urusan yang dia sendiri gak bisa menyelesaikannya. Itu dia ikut campur. Ini pemerintah gimana, ini gimana, ini pemimpin ini begini. Kritikannya kepada pemimpin terus. Masya Allah. Isinya itu, Masya Allah. Update statusnya isinya cuma celaan pada pemimpin. Lihat ini, si fulan. Harusnya begini, harusnya begitu. Dia aja juga tidak bisa menyelesaikan urusan itu. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab dia. Untuk ngoreksi kayak seperti itu. Tunaikan kewajiban kita. Yang wajib-wajib dulu dijaga. Istri suruh pakai jilbab yang benar. Anak dididik dengan pendidikan yang baik. Cari nafkah yang halal. Itu ya akhwan. Gak usah sibuk ngikuti media sosial. Fulan lagi ngapain sekarang ini? La ilaha illallah. Lagi nongkrong sama kru-krunya. Kurang ajar bener ini bapak ini. Saya pernah ketemu face to face. Orang yang di Gerbek Dinsus 88 di Solo. 2 hari sebelum digerebek itu satu bis sama anak. Anak kenal dia dan dia kenal saya. Sebelum masuk bis pun saya juga ketemu dia, sempat ngobrol lama. Ya Allah ya akhi, di bis itu ya akhi, gak lepas dari HP ini. Ngikuti perkembangan Indonesia. Wah kurang ajar ini. Astagfirullah. Membara kebenciannya kepada negara itu luar biasa. Ya dicari aibnya pemimpinnya. Kayak gitu. Akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? Teroris loh dia. Terindikasi teroris. Tidak sabar akhi. Dalam riwayat yang lain, pesannya Rasulullah SAW kepada para sahabat, isbiru, sabarlah kalian. Selain ini tadi, tunaikan yang menjadi kewajiban kamu, dan mintalah hakmu kepada Allah. Nasihat beliau, isbiru hatta talqawni indal haud. Sabarlah sampai kalian ketemu aku nanti di telaga. Subhanallah. Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya bersabar terhadap kezaliman, kekurangan, kerusakan, kesalahan-kesalahannya para waliul amr. Bersabar terhadap kezaliman para waliul amr. Ini menjadi sebab kita bisa masuk surganya Allah. Bahkan bisa menjadi sebab kita bersuah. Minum bareng bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga. Wallah ya akhi, perkara yang ini agak tabu sekarang ini. Ustadz menyampaikan untuk sabar ya akhi, sabar, taati selama enggak mengajak orang untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita dalam kebaikan. Sekarang ini tabu akhi. Banyak ustadz-ustadz kita sudah banyak mengerem karena takut dengan jamaahnya. Karena dituduh segala macam, bahkan diusir dari masjid. Jangan khutbah di sini lagi. Karena orang sekarang Masya Allah kebenciannya kepada pemimpin luar biasa. Ya, dari media sosial. Ahli sunnah hati-hati. Tunaikan yang menjadi kewajiban antum. Antum istiqomah bisa jaga salat berjamaah 5 waktu itu loh. Masya Allah hebat loh. Hebat antum bisa menjaga salat 5 waktu berjamaah selama 40 hari, 40 malam. Hebat antum akhi. Siapa yang bisa melakukan 40 hari, 40 malam gak pernah terlambat dari takbiratul ihramnya imam? Ini kewajiban. Ini yang perlu kita target pada diri kita. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Al-Quran belum banyak kita baca. Ini selesai Ramadan, selesai juga Al-Qurannya loh. Sudah masuk itu rapi banget. Ini. Al-Qurannya sudah masuk mana? Karena takutnya tahun depan baru dibuka. La haula wala quwwata illa billah.
Ini yang menjadi kewajiban kita, baca. Harus ada wirid sehari-hari. Harus ada wirid, Pak. Ibu-ibu, harus ada zikir khusus. Maksudnya zikir dengan Al-Quran. Baca kitabullah. Ini menjadi kewajiban. Zikir pagi dan petang. Tadi zikir-zikir yang Anda sampaikan tadi. Dari Rasulullah SAW dihafal, diamalkan. Adanya cuma ngurusi pemimpin aja. Aibnya ini kurang ajar, ini PKI ini. La haula wala quwata illa billah. Memangnya kewajiban kamu kayak gitu. Urusi diri kita ini. Qu anfusakum. Qu anfusakum. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. 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 Diri kita semuanya. Wa ahlikum. Baru keluargamu. Mana ada urusi pemimpinmu. Dan yakinlah. Orang yang menanam pasti apa? Menuai. Serahkan urusan. Kita mau didolimi, silahkan. Doakan kebaikan pada mereka. Cepat atau lambat Allah akan bukakan hati pemimpin-pemimpin kita. Ya Allah, bayangin ikhwan. Anak kok seandainya jadi pemimpin. Masya Allah, nomor 1 di Linggo ini. Dan umpamanya anak itu jahat. Tapi masyarakat saya, ya Allah, mendoakan. Ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin kami, Umar Al-Fanani, ya Allah. Padahal anak ini jahat banget sama rakyat. Ya Allah, ya akan luluh ini hati ini. Akan hancur kesombongan ini. Mungkin saya akan bertobat kepada Allah ketika mendengar doa-doa yang ikhlas dari rakyat yang tertindas. Dia tindas, bahkan dia zalimi, dia balas dengan doa, bayangin. Itulah ahli sunnah. Itulah ahli sunnah, dan doa-doa ini banyak yang merubah dan kita tidak tahu. Sabar, akhi. Sabar. Sabar. Anak takutnya ikhwah suatu saat kita temui di jalan ikut demo gara-gara sabar. Enggak. Urusi yang menjadi kewajiban kita. Naam, dan mintalah hak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa Ana sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Ini sudah jam 9. Jam 8. Nah, ada pertanyaan, akhi. Kalau enggak kita sholat. Pertanyaannya ditulis atau di... Fadhal yang mau bertanya. Akhwat, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kelihatannya tidak ada ini, tidak ada pertanyaan ini. Kita tutup insya Allah. Alhamdulillah. Akhwat tidak ada. Taib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.